Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma Sulistianti, guru kimia di MA Darul Hikmah. Ya, di sini kita mengawali pembelajaran dengan semangat ya, semangat sekali ya. Di sini Bu Irma akan mempelajari atau materi indikator asam basa. Apa sih itu asam? Apa itu sih basa? Asam yang pertama pH-nya kurang dari 7 ya, dan dia banyak sekali di sekitar kita. Contoh dari larutan asam, tidak usah jauh-jauh, ada cuka, kemudian ada jeruk nipis, dan di tubuh kita pun bahkan ada. Ada misalkan di lambung kita. Di lambung kita itu ada namanya asam lambung. Berarti di situ ada satu kandungan asam, ya. Kemudian contoh dari basa, ya. Basa di kehidupan sehari-hari kita itu apa sih? Ada contohnya sabun mandi, kemudian ada deterjen, di obat-obatan juga ada, yaitu di Promak ya. Promak itu ada kandungan basanya. Jadi mengapa ketika kita punya sakit lambung itu kita minumnya tuh Promak, Milanta. Kalau kalian cek komposisinya, di situ ada kandungannya basanya ya. Coba nanti kalian ketika mau minum Promak atau Milanta, coba cek komposisinya, mesti ada kandungan OH-nya, ya kan? Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu indikator asam basa ya. Indikator asam basa, indikator berarti itu suatu untuk mengetahui berapa sih, apa sih itu asamnya berapa, pH-nya berapa, basa itu pH-nya berapa. Nah, kita menggunakan indikator asam basa ya. Nah, di sini ada pengertian asam basa, indikator asam basa yaitu senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dalam larutan tersebut. Dan jenisnya itu ada dua, indikator buatan sama indikator alami. Indikator buatan berarti dibuat ya. Kalau indikator alami berarti sudah ada di alam. Kemudian indikator buatan, di situ ada kertas lakmus, ada larutan indikator, kemudian ada indikator universal, ada pH meter. Dan selanjutnya di indikator alami itu ada apa saja? Yang pertama ada kembang sepatu. Kembang sepatu ada di sekitar kita ya. Kemudian ada kunyit, kemudian ada bunga trompet, dan juga ada kol ungu. Bagaimana kita menggunakannya? Yang pertama kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua, lakmus merah sama lakmus biru. Bagaimana menentukan dia asam basa? Caranya ketika kita mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan, kok warnanya berubah menjadi merah, berarti sifatnya asam. Dan ketika kita mencelupkan suatu kertas lakmus yang berwarna merah ke dalam larutan, dia berubah menjadi biru, berarti dia termasuk larutan yang mengandung basa ya. Di slide sudah ada ya, semua zat tergolong asam apabila lakmus biru berubah menjadi merah atau lakmus merah tidak berubah warna. Dan jika dikatakan basa apabila lakmus biru ya menjadi lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tidak berubah warna. Indikator selanjutnya yaitu indikator universal ya. Kalau indikator universal ini kita tahu berapa pH-nya ya. Selain dapat mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, pH indikator universal ini bisa menentukan berapa pH-nya. Kemudian selanjutnya yaitu larutan indikator. Kalau larutan indikator ini umum digunakan adalah larutan yang bersifat asam lemah. Ada beberapa contoh. Itu ada BTB atau bromtimol biru, ada fenolftalein, ada metil jingga, ada metil ungu, dan lain sebagainya. Kalau larutan indikator ini kita buat larutannya dulu, baru kita melakukan diujikan ke dalam suatu larutan yang kita pengen tahu apa itu
asam, apa dia mengandung basa. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan pH meter. Kalau pH meter ini simple ya. pH meter itu kalau dicelupkan ke dalam larutan langsung tit, dah tahu dia 7,5 pH-nya, 8,3. Nah, itu enak kalau pH meter. Kalau kita menggunakan pH yang indikator sebelumnya kayak lakmus hanya tahu asam basa. Kalau universal hanya tahu pH-nya 7, 6, 3, nggak bisa koma-koma kayak pH meter. Kalau pH meter kan kita tahu 7,2, 5,6. Nah, kalau pH meter seperti itu kelebihan dari pH meter. Kemudian selanjutnya yaitu indikator asam basa alami. Ya, kalau indikator asam basa alami yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami. Di mana cara memperolehnya yaitu dengan cara mengekstrak. Ya, prinsip indikatornya adalah bahan yang memberikan warna berbeda pada zat yang bersifat asam dan juga basa. Indikator alami yang biasa dipakai dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, biasanya warnanya ngejreng, ya, berupa bunga-bungahan, umbi-umbian, kulit buah dan juga dedaunan. Ya, itu contoh dari indikator alami. Ya, di sini di tabel di slide ini ya, ada nama indikator, kemudian warna dalam larutan. Contoh, Birma kasih contoh ya. Ketika ekstrak bunga sepatu, kita sudah mengekstrak bunga sepatu, kemudian kita taruh diteteskan ke dalam larutan, ya, kok warnanya berubah merah, berarti dia masuknya di larutan asam. Kalau dia kok warnanya ungu, berarti netral. Kalau kok warnanya hijau, berarti sifatnya basa. Dan itu bisa diperhatikan di kulit manggis, kol merah, kunyit, ya. Kemudian pembuatan indikator asam basa alami, ya. Yang pertama yaitu cara pembuatan indikator alami dari bunga sepatu. Langkah pertama, pilihlah beberapa helai saja ya, tidak usah banyak-banyak, beberapa helai kita ambil. Kemudian kita gerus, tapi gerusnya dikasih air. Setelah itu kita ekstrak, kita ambil airnya, ya, disebut dengan ekstrak bunga sepatu. Dan setelah itu baru kita lakukan mengetahui asam basa pada larutan-larutan yang kita sediakan. Kita teteskan, kok warnanya tadi, warnanya menjadi merah atau ungu atau jingga di tabel yang sebelumnya, ya. Kemudian ekstrak, cara pembuatan indikator alami dari bunga sepatu ini bisa dipakai di bunga hidrangea. Kemudian bisa di kol merah juga bisa, ya. Haluskan sejumlah kol merah yang masih segar, kemudian rebus selama 10 menit, biarkan air kol merah menjadi dingin, kemudian saring dalam toples besar. Kalau diaplikasikan pada kol merah harus direbus dulu, ya. Tapi kalau di bunga sepatu sama hidrangea tinggal digerus, tambahkan air, kemudian diambil atau diekstrak airnya. Kemudian yang terakhir cara pembuatan indikator alami dari kunyit. Parut kunyit yang telah dibersihkan. Kemudian saring ekstrak kunyit dengan alkohol menggunakan kain ke dalam mangkok kecil. Nah, setelah itu kita dapatkan ekstrak kunyitnya, ya. Nah, pemaparan materi mengenai indikator asam basa sudah Birma tadi terangkan. Kemudian kita langsung praktek mengenai indikator universal, kita ujikan ke dalam beberapa larutan. Ya, tara, di sini ada beberapa larutan. Kita akan mengujinya dengan menggunakan pH indikator universal, ya. Di sini ada larutan cuka, kemudian ada larutan urea, kemudian ada baking powder, kemudian di sini ada air sumur, ada air aki, dan juga yang terakhir air sabun,
ya. Kita cek satu persatu. Yang pertama yaitu cuka. Kita cek cuka itu akan sifatnya asam atau basa. Kita cek ya. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita samakan yang ada di pH indikator universal. Kita cek di sini. Oh, dia masuknya di 2. Oh, berarti cuka memiliki pH sama dengan 2. Berarti cuka termasuk asam, ya. Kemudian kita cek selanjutnya yaitu urea. Kita celupkan lagi. Kita angkat, kemudian kita taruh di sini. Kita samakan. Dia ada di pH 6 ya, berarti dia masuk di asam. Kemudian baking powder. Baking powder ada di pH 7. Kalau pH-nya 7 berarti itu netral ya. Berarti baking powder netral. Kemudian selanjutnya air sumur. Jadi kita bisa cek air sumur kita aja ya, apakah aman digunakan atau tidak aman ya. Kita cek. Kita samakan di sini. Ternyata pH-nya sama dengan 5 ya Cah ya. Jadi air di sumur di sini memiliki pH 5. Kemudian ada air aki. Tahu Cah air aki di mana? Air aki itu ada di motor kalian, ada akinya ya Cah ya. Kita cek aki itu asam atau basa. Kita lihat. Ya, ternyata aki dia termasuk asam ya. Kita lihat di sini dia memiliki pH sama dengan 1. Kemudian yang terakhir yaitu sabun. Sabun yang kita gunakan dulu Cah, sabun mandi. Nah, itu asam atau basa. Kita cek. Ya, Nah, ternyata sabun mandi itu memiliki pH sama dengan 10. Jadi sabun mandi itu bukan untuk cuci muka ya Cah ya. Karena pH-nya dia itu sangat tinggi yaitu 10 ya. Oke. Kita sudah melakukan praktek menggunakan pH indikator universal. Sekarang tugas kalian yaitu mempraktekkan dengan indikator alami yaitu kunyit sama bunga sepatu. Kalian praktekkan dengan larutan ini. Kamu cek apakah dia termasuk asam atau basa ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.